Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Tasya Rianti, ada Sotihat Alawiyah, ada Haura Fatia Ashari, dan yang terakhir ada Dini Ayu Distira. Baik, di sini kelompok kami akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama, kata sebagai satuan semantik, yang kedua, konsep, tanda, dan lambang, yang ketiga, perbedaan antara tanda dan lambang, yang keempat, hubungan antar konsep, lambang, dan acuan, yang kelima, penamaan dan jenis-jenis semantik. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh Dini Ayu Distira. Kepada Dini, saya persilakan. Baik, pembahasan yang pertama ada kata sebagai satuan semantik. Kata adalah satuan semantik terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Semantik mempelajari bagaimana kata-kata diorganisir, dipahami, dan digunakan dalam konteks bahasa. Studi atau pembelajaran tentang kata sebagai satuan semantik dapat kita pelajari dengan menganalisis tentang bagaimana kata-kata membentuk makna, kemudian mengetahui hubungan antar kata-kata dan cara mereka digunakan dalam berbagai konteks komunikatif. Kemudian materi selanjutnya ada konsep tanda dan lambang. Yang pertama ada tanda. Tanda ini adalah unit bahasa yang memiliki hubungan semantik dengan objek, konsep, atau fenomena yang ada di dunia nyata. Contohnya seperti rumput di halaman basah adalah tanda telah terjadi hujan. Jadi rumput yang telah basah adalah sebuah tanda bahwa telah terjadi hujan. Kemudian yang kedua ada lambang. Lambang adalah jenis khusus tanda yang memiliki arti konvensional yang ditetapkan oleh pengguna bahasa atau telah disepakati oleh pengguna bahasa itu sendiri. Contohnya, kata kuda. Kata kuda disepakati sebagai binatang berkaki 4 yang bisa ditunggangi. Konsep ini penting dalam linguistik dan semiotika karena membantu kita memahami bagaimana makna dibangun dalam bahasa. Tanda dan lambang membentuk dasar dari struktur bahasa, memungkinkan komunikasi antar individu. Melalui penggunaan tanda dan lambang, manusia dapat mengomunikasikan ide, emosi, dan pengalaman dengan orang lain. Baik, terima kasih Dini untuk pemaparan materinya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Haura Fatia. Saya persilakan. Ada beberapa perbedaan tanda dan lambang. Untuk tanda, memiliki hubungan kausalitas dengan acuannya, artinya tanda secara langsung mengacu pada sesuatu yang ada di kehidupan nyata. Sifatnya adalah alamiah, yaitu tidak perlu konvensi untuk dipahami. Contoh dari tanda yaitu pada kalimat asap mengepul dari dapur, tanda bahwa ada yang sedang memasak. Tanda kata asap punya hubungan kausalitas dengan acuannya yaitu ada yang sedang memasak. Kemudian lambang memiliki hubungan konvensional dengan acuannya, yaitu makna lambang disepakati bersama oleh pengguna bahasa, yang sifatnya abstrak dan memerlukan konversi untuk dipahami. Contoh dari lambang yaitu warna putih melambangkan kesucian, merpati melambangkan perdamaian. Makna lambang dapat berbeda tergantung dengan pada budaya dan konteksnya. Hubungan antara konsep lambang dan acuan. Hubungan antara konsep semantik terdapat 3 kategori, yaitu hubungan antara konsep dan acuan, hubungan antara lambang dan acuan, dan yang ketiga hubungan antara referensi dan acuan. Yang pertama, hubungan antara konsep dan acuan yaitu bersifat langsung, karena konsep merupakan dasar dari semantik dan acuan adalah objek tanda dan penanda dalam bahasa.
Kemudian yang kedua, hubungan antara lambang dan acuan bersifat tidak langsung, karena lambang adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan hal lain, sementara acuan adalah dasar dari semantik. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara referensi dan acuan bersifat langsung karena referensi adalah objek yang diperhilangkan oleh pengguna simbol, sementara acuan adalah dasar dari semantik. Skemanya seperti lambang, kemudian konsep, kemudian acuan. Contohnya, kata merah termasuk lambang merujuk pada kata konsep keberanian dan diwujudkan dalam warna merah pada bendera Indonesia sebagai acuan. Baik, terima kasih Haura untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu acuan dalam semantik. Acuan dalam semantik, objek, tanda, dan penanda dalam bahasa dasar dari semantik dan mengacu pada hubungan antar unsur bahasa yang berupa leksem, kalimat, dan pengalaman. Acuan membantu mengidentifikasi benda, hewani, dan seni tulis yang dijelaskan, bertentangan dengan makna, yang merupakan apa yang dilambangkan oleh sebuah kata. Contoh seperti kursi adalah acuan dalam semantik yang memacu pada benda yang digunakan untuk duduk. Ini adalah objek, tanda, dan penanda dalam bahasa yang membantu mengidentifikasi benda yang dijelaskan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sutihat Alawiyah. Kepada Sutihat, saya persilahkan. Kemudian adalah penamaan. Penamaan dalam semantik merupakan proses pembuatan nama yang sesuai dengan konsep, makna, dan tujuan dari nama. Penamaan dapat melalui berbagai cara seperti peniruan bunyi, penyebutan bagian, penyebutan sifat, khas, dan lain-lain. Penamaan juga diidentifikasi melalui hubungan antara nama dengan nama lain yang memiliki makna yang sama atau berhubungan dalam semantik. Penamaan merupakan proses pembuatan nama yang sesuai dengan konsep, makna, dan tujuan dari nama. Penamaan dapat melalui berbagai cara seperti yang pertama adalah penamaan berdasarkan bunyi atau peniruan bunyi. Maksudnya adalah penamaan ini mengacu pada cara membuat nama yang berasal dari suara atau bunyi yang dapat diterima oleh mata, telinga, atau wangi. Contohnya adalah binatang toke, karena binatang toke mengeluarkan suara toke-toke. Meong, kata untuk kucing, karena menurut bahasa kekanak-kanakan, suara kucing seperti itu, meong-meong. Contoh selanjutnya adalah contoh penamaan berdasarkan penyebutan bagian, yaitu bagian kepala, bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai bagian utama dari sistem saraf otak. Yang kedua, kaki, bagian tubuh manusia yang digunakan untuk berjalan dan bergerak. Yang ketiga, tangan, bagian tubuh manusia yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menyentuh, menangkap, dan memegang benda, dan anggota tubuh lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penamaan berdasarkan penyebutan sifat. Contohnya adalah TipX, koreksi tulisan yang dibuat oleh perusahaan TipX. Penamaan ini mencerminkan sifat khas dari produk tersebut, yaitu sebagai alat untuk mengkoreksi tulisan. Jadi bagaimanapun mereknya, apapun mereknya, orang-orang Indonesia sering menyebut koreksi tulisan sebagai TipX. Lalu selanjutnya adalah mengacu pada lokasi atau tempat asal sesuatu. Contoh jeruk Bali merupakan sebuah jeruk asli dari Asia Selatan dan Tenggara, namun diberi nama jeruk Bali karena orang-orang Indonesia percaya bahwa jeruk yang berbentuk seperti itu bernamakan jeruk Bali. Lalu selanjutnya adalah mengacu pada cara membuat nama dengan unsur yang berhubungan dengan sesuatu. Contoh, bakso beranak. Nama makanan yang mencerminkan keserupaannya dengan bakso biasa. Namun, dengan penambahan bakso kecil di dalamnya, makna gramatikal yang terkandung pada frasa bakso beranak adalah beranak, yang mengalami proses afiksasi atau imbuhan yang menunjukkan bakso yang berisi beberapa bakso kecil dan pada saat dibelah akan mengeluarkan bakso kecil. Lalu selanjutnya adalah bakso lava. Seperti yang kita ketahui, bakso lava berbentuk gunung yang mengeluarkan sambal yang seperti halnya sama seperti gunung yang sedang erupsi yang mengeluarkan lava. Selanjutnya adalah penamaan berdasarkan pendekatan. Contoh penamaan berdasarkan pendekatan dalam bahasa Indonesia meliputi yang pertama adalah SIM.
singkatan dari surat izin mengemudi yang merupakan dokumen penting bagi pemilik kendaraan untuk mengemudikan kendaraan jalan raya. Yang kedua adalah DPR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Yang ketiga adalah daring, pemenggalan dari dalam jaringan yang merujuk pada aktivitas melalui internet atau jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah KG, lambang dari kilogram yang merupakan satuan massa dalam sistem internasional. Yang selanjutnya adalah Rp, lambang dari rupiah, yang merupakan mata uang Indonesia. Lalu selanjutnya adalah mengacu pada hal yang baru atau yang belum pernah digunakan sebelumnya. Penamaan baru ini mengacu pada cara membuat nama yang baru dengan mengacu pada sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya. Contohnya adalah smartphone, dari telepon yang memiliki fitur-fitur baru. Webcam, artinya kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan video secara online. Cloud, dari teknologi penyimpanan data secara online. Dan e-book adalah kata dari buku yang dapat dibaca secara elektronik. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis semantik. Yang pertama adalah semantik leksikal. Makna leksikal juga disebut sebagai makna kata. Makna leksikal atau kata merupakan sub-bidang linguistik yang merujuk pada kajian tentang apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh sesuatu perkataan dalam sebuah bahasa. Makna-makna perkataan yang terdapat di dalam kamus disebut makna leksikal, yaitu makna perkataan itu sendiri tanpa melibatkan penggunaannya dalam ayat. Kamus menjadi pegangan atau rujukan penting bagi penutur bahasa tersebut. Menurut John T. Jensen, 1990, beliau menganggap leksikon hanya sebagai suatu senarai tentang apa yang tidak diramalkan tentang morfem dalam suatu bahasa, dalam organisasi, dan dalaman, terutamanya berdasarkan anggapan Bloomfield 1993 bahwa leksikon sebenarnya adalah hamparan tata bahasa, yaitu suatu senarai tentang ketaklanaran yang asas. Contoh makna leksikal, rumah ialah sejenis tempat tinggal. Penjelasannya adalah rumah besar dan cantik. Rumah sukanya saya ialah rumah biru. Dalam ayat rumah tidak membawa makna leksikal lagi, tetapi sebaliknya membawa makna kumpulan atau pasukan. Perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelarian, dan pelarian. Pelari dan pelarian memiliki makna leksikal karena maknanya dapat dirujuk dari kamus urutan se, ber, an, kan, an, pe, an, tidak memiliki makna leksikal melainkan memiliki makna gramatis. Walau bagaimanapun, apabila imbuhan tersebut digabungkan dengan kata dasar, maka ia memberi makna pada kata dasar tersebut. Selanjutnya adalah semantik gramatikal. Adalah jenis semantik yang objek penelitian adalah makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Ini berarti semantik gramatikal meneliti tentang makna yang terkandung dalam struktur dan proses pembentukan kata dalam bahasa seperti afiksasi, infleksi, dan penggunaan kata dalam konteks gramatikal. Dalam konteks semantik gramatikal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana afiksasi atau penambahan dalam suatu pengurangan bagian kata dan infleksi atau perubahan bentuk kata berdasarkan fungsi dalam kalimat dapat mempengaruhi makna kata. Misal, afiks ber pada kata berlari memberikan makna yang berbeda dari kata lari tanpa afiks yang menunjukkan proses yang berbeda dalam pembentukan kata. Semantik gramatikal juga mencakup pemahaman tentang bagaimana kata-kata berinteraksi dalam kalimat dan bagaimana struktur kalimat dapat mempengaruhi makna. Misalnya, urutan kata dalam kalimat dalam menentukan makna yang berbeda dari kalimat yang strukturnya sama, tetapi urutan katanya berbeda. Dengan demikian, semantik gramatikal memainkan peran penting dalam memahami bagaimana makna dapat dibentuk dan diubah melalui struktur dan proses pembentukan kata-kata dalam bahasa. Selanjutnya adalah jenis semantik kontekstual. Adalah jenis semantik yang meneliti makna atau arti suatu kata atau frasa berdasarkan konteks di mana kata atau frasa tersebut digunakan. Dalam semantik kontekstual, maka suatu kata atau frasa tidak hanya ditentukan oleh definisi atau pengertian dari kata itu sendiri, tapi juga oleh situasi, konteks, atau penggunaan kata tersebut dalam kalimat atau teks. Beberapa aspek penting dalam semantik kontekstual meliputi penggunaan kata dalam kalimat, misalnya kata makan. Dalam kalimat saya makan nasi memiliki makna yang berbeda dengan kata makan dalam kalimat saya makan buku. Yang kedua adalah pengaruh konteks.
Contohnya adalah kata kasih dalam konteks percintaan memiliki makna yang berbeda dengan kata kasih dalam konteks memberi hadiah. Yang ketiga, penggunaan metafora dan simbolisme. Contohnya adalah kata kota. Dalam kalimat kota adalah pusat peradaban, memiliki makna yang lebih luas dan simbolis dibandingkan dengan kata kota dalam jenis konteks sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pengaruh budaya dan sosial. Sama halnya dengan kata kasih dalam budaya Jawa memiliki makna yang berbeda dengan kata kasih dalam budaya Sunda. Semantik kontekstual menunjukkan bagaimana makna kata atau frasa dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks di mana kata tersebut digunakan, penggunaan metafora dan simbolisme, serta pengaruh budaya dan sosial. Selanjutnya adalah jenis semantik referensial. Adalah salah satu jenis semantik yang berfokus pada makna yang terkait dengan referensi atau pengacauan ke objek atau entitas tertentu dalam dunia nyata. Ada beberapa contoh jenis semantik referensial. Yang pertama adalah makna referensial denotatif, yang kedua makna referensial konotatif, yang ketiga makna referensial metaforis, yang keempat makna referensial simbolis. Jenis semantik referensial ini penting dalam bahasa karena memungkinkan komunikasi yang lebih kompleks dan nuansa, memungkinkan penggunaan bahasa yang lebih ekspresif dan kreatif. Kemudian selanjutnya adalah jenis semantik asosiatif. Adalah salah satu jenis semantik yang berfokus pada makna yang terkandung dalam hubungan atau asosiasi antara kata atau frasa. Makna ini seringkali tidak langsung terkait dengan definisi atau arti literal dari kata-kata tersebut, tetapi lebih kepada pengalaman atau pengalaman subjek yang terkait dengan kata-kata tersebut. Berikut adalah beberapa contoh jenis semantik asosiatif. Yang pertama adalah makna konotatif. Contohnya, kata kuning mungkin tidak hanya merujuk pada warna, tetapi juga bisa merujuk pada kecemasan atau ketakutan dalam konteks tertentu. Yang kedua, makna metaforis. Contohnya adalah matahari terbenam, bisa digunakan untuk menggambarkan akhir dari sesuatu meskipun secara literalnya merujuk pada peristiwa alam. Yang ketiga, makna simbolis. Contohnya adalah kata kuda. Dalam budaya tertentu, memiliki makna simbolis yang tidak terkait langsung dengan hewan kuda. Yang keempat, makna idiomatik. Makna idiomatik yang terkandung dalam idiom atau frasa idiomatik, di mana kata-kata atau frasa digunakan dalam penggunaan yang tidak langsung terkait dengan definisi literalnya, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Misalnya, menggigit kaki bisa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang merasa frustasi atau kesal. Jenis semantik asosiatif ini menunjukkan bagaimana makna dapat diperluas dan diinterpretasikan melalui asosiasi atau konteks, bukan hanya melalui definisi literal atau arti harfiah dari kata-kata tersebut. Baik, terima kasih kepada Sotiat Alawiyah. Karena materi sudah dipaparkan semua, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami hari ini. Kesimpulannya, kata sebagai satuan semantik adalah unit terkecil yang membawa makna dalam bahasa, sedangkan tanda dan lambang adalah representasi grafis atau verbal dari sesuatu yang memiliki makna tertentu, baik secara langsung maupun melalui konvensi atau kesepakatan sosial. Hubungan antara tanda dan lambang adalah keduanya merupakan representasi dari sesuatu yang memiliki makna. Namun, lambang memiliki makna yang lebih spesifik dan terdefinisi secara lebih jelas. Sedangkan tanda bisa lebih bersifat umum dan terbuka untuk interpretasi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.